Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca doa sebelum belajar. Karena Anda semua bisa mendengar, bisa melihat, dan semua organ tubuh Anda sehat, jantung memompa tanpa Anda pikirkan berapa kali per menit. Itu semua nikmat Allah. Mari kita ingat Allah sebelum melakukan berbagai hal. Kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan video sebelumnya mengenai prosedur pengujian hipotesis. Kali ini kita akan membahas contoh soal. Contoh yang pertama adalah uji hipotesis pada kasus melakukan pengujian dari rata-rata satu buah sampel. Di sini ada cerita produksi sirup di suatu home industry. Diketahui dari data sebelumnya, data produksi mingguan ini terdistribusi normal dengan rata-rata 200 botol per minggu yang dihasilkan, dan keragamannya jadi produksi mingguan ini berubah-ubah, dan keragaman ini diukur menggunakan standar deviasi, dan standar deviasinya sebesar 16. Lalu menjelang lebaran, manajer merekrut karyawan baru. Manajer ingin mengetahui apakah ada perubahan pada produksi sirup setelah merekrut karyawan baru. Lalu didata dari 50 minggu, tadi diceritakan per minggu itu rata-rata 200 botol. Lalu dalam 50 minggu itu seminggu produksinya berapa, minggu kedua produksinya berapa, didata sampai 50 minggu, bahwa dari 50 minggu ini rata-rata produksinya adalah 203,5. 50 minggu ini merupakan sampel dari seluruh minggu produksi sirup. Kemudian ditanyakan, ujilah apakah ada perubahan yang signifikan dari produksi sirup setelah ada karyawan baru. Di sini kata kuncinya adalah apakah ada perubahan. Di sini yang saya ketik bold, apakah ada perubahan ini merupakan kata kunci untuk apa? Untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Kita identifikasi dari soal cerita, rata-rata 200 botol ini disebut sebagai mu atau rata-rata populasi. Mu sama dengan 200. Standar deviasi sama dengan 16, maka ini adalah standar deviasi populasi disimbolkan dengan sigma sama dengan 16. 50 minggu merupakan banyaknya sampel atau N kecil. Dan 203,5 merupakan rata-rata dari sampel. 50 minggu merupakan sampel, didapatkan rata-rata produksi sirup adalah sekian. Rata-rata sampel simbolnya adalah X bar. X bar sama dengan 203,5. Banyaknya sampel adalah 50. Jika Anda menemukan kata kunci adakah perubahan, berubah atau tidak, sama atau tidak, maka ini tanda matematisnya adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Berbeda lah kalau nanti kata kuncinya atau pertanyaannya apakah ada peningkatan. Nah, kalau peningkatan berarti kan lebih dari. Nanti tanyanya lebih dari dan kurang dari sama dengan. Di sini karena kata kuncinya apakah ada perubahan, simbol matematisnya adalah sama dengan atau tidak sama dengan. Berubah atau tidak. Lalu diletakkan di mana nih sama dengan? H0 itu sama dengan itu adalah di H0. Dan tidak sama dengan adalah di H1.
Kenapa bisa seperti ini? Ini teori yang sebelumnya ya, silahkan tonton di video di prosedur pengujian hipotesis. Kemudian tandanya, ini mau menganalisis apa? Oh, menguji rata-rata. Menguji rata-rata, maka simbolnya adalah mu. Untuk kalimat di hipotesis, maka rata-ratanya ini simbolnya adalah populasi. Jadi yang kita uji adalah populasi. Ini mu, apakah sama dengan berapa? Ingin diuji apakah mu sama dengan 200. Berdasarkan data sampel yang X barnya adalah 203,5. Jadi ingin diuji apakah memang setelah ada karyawan itu mu-nya apakah sama dengan 200. Karena tadi setelah ada karyawan rata-ratanya sekian. Jadi sebenarnya kita ingin menguji apakah angka 203,5 itu masih sama dengan 200. Secara kasat mata berbeda, Bu. Oh iya berbeda, angkanya berbeda. Berbeda berapa? 3,5. Tetapi pertanyaannya adalah apakah perbedaan ini signifikan? Apakah angka 3,5 ini memang menggambarkan suatu perubahan atau ini hanya ketidaksengajaan? Memang kebetulan pas segini angkanya, tapi sebenarnya nggak beda signifikan kok. Setelah ada karyawan dengan sebelum nggak ada karyawan itu, sebenarnya mu-nya itu rata-ratanya masih 200, jadi nggak ada perubahan. Loh, padahal direkrut karyawan baru, nanti berarti perlu dilakukan kebijakan atau direvisi kebijakan atau dilakukan training atau dianalisis apa akar masalahnya. Nah, nanti kalau ketemu bahwa ternyata mu-nya sama aja 200. Jadi yang kita inginkan adalah kita ingin menolak H0. Kalau menolak H0 berarti kan ada perubahan. Karena kita akan menggunakan prosedur pengujian yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Yang step pertama adalah merumuskan H0 dan H1. Tadi sudah saya bahas seperti ini karena ada keyword atau kata kunci adalah apakah ada perubahan. Lalu step yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Misalnya diketahui di soal, tadi nggak ada di soal ya, tapi ini sebenarnya ada di soal, saya cuma kurang menambahkan. Tingkat signifikansinya atau alfa atau taraf nyata adalah 0,01 atau 1%. Step yang ketiga, menentukan uji statistik. Jika diketahui standar deviasi populasi, maka digunakan rumus Z. Dan Z di sini rumusnya adalah Z sama dengan rata-rata dikurangi rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi per akar dari banyaknya sampel. Ini rumus Z untuk statistik uji dalam menghitung rata-rata satu sampel. Statistik uji Z disebut juga sebagai Z hitung. Maka Z hitungnya berapa? Masukkan ke dalam rumus, X barnya tadi dari 50 minggu didapatkan rata-rata produksi sirup adalah 203,5 dikurangi mu-nya, rata-rata populasi adalah 200 dibagi standar deviasi populasi 16 dibagi dengan akar banyaknya sampel tadi ada 50 minggu, akar 50. Lalu didapatkan bahwa nilai 3,5 dibagi 16 per akar 50. Nilainya akan sama dengan 1,55. Nanti kita harus tahu 1,55 nih letaknya di daerah penolakan H0 atau di daerah tidak menolak H0. Kalau Anda bingung dengan ini, sebenarnya tidak usah dilihat ya. Kalian lihat catatan saya saja di sini. Rumusnya Z adalah sebagai berikut, dimasukkan ke dalam rumus mendapatkan angka Z hitung atau statistik uji Z sebesar sekian. Lalu kita masuk ke step yang keempat, kita menentukan daerah keputusan. Didapatkan, saya gambar ulang, distribusi normal, kemudian diketahui alfa sama dengan 0,01 di step yang kedua. Ujinya ini hipotesisnya adalah dua arah, karena hipotesisnya bertanda sama dengan dan tidak sama dengan. Karena dua arah, maka letak daerah penolakan H0 akan berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini letak reject H0. Kalau di sini katakan reject, penolakan H0. Kita harus tahu angka di sini ini berapa.
angka Z di sini berapa? Di sumbu horizontal ini nilai Z-nya berapa? Caranya adalah, ini peluangnya kita bagi 2 karena 2 arah. 0,01 dibagi 2 adalah nilainya alfa per 2 sama dengan 0,005. Maka luas wilayahnya di sini 0,005. Di sini 0,005. Kita buka tabel Z yang nilainya paling dekat dengan 0,005 di dalam tabel di sini peluangnya. Kita ambil angka yang 0,0049. Tidak ada yang tepat 0,005. Adanya 0,051 dan 0,0049. Kita pilih angka yang ini dan didapatkan nilai Z-nya adalah kita cerminkan ke horizontal. Sini nilai Z-nya negatif 2,5 dan vertikalnya 0,08. Maka nilai Z-nya sama dengan negatif 2,58. Ini terletak yang di sebelah kiri ya, di sini. Jadi untuk kumulatif probability sama dengan 0,005, dapatnya dari mana? Dari alfa dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena uji 2 arah, maka harus dibagi 2, kanan kiri. Tadi diketahui alfanya adalah 0,01 atau 1%. Didapatkan nilai Z-nya di sini. Karena di sebelah kiri 0, maka negatif 2,58. Ini kita masukkan ke gambar kita sebelumnya di sini. Negatif 2,58, sebelah kanan sama positif 2,58 karena luasnya sama 0,005. Baik, kemudian kita letakkan nilai statistik uji Z tadi 1,55 ini terletak di mana? Karena dia positif, letaknya adalah di sebelah kanan 0. Kita ingat lagi untuk distribusi Z di titik 0 adalah di tengah-tengah. 1,55 positif berarti di sebelah kanan 0. 1,55 berarti terletak di sebelah kiri 2,58. 1,55 di sini. Ini letaknya di wilayah tidak menolak H0. Ini keterangannya. Do not reject H0. Maka karena statistik uji terletak di tidak menolak H0, maka kita menerima H0. Saya ulangi, statistik uji 1,55 letaknya di bukan yang diarsir, bukan di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ini namanya nilai kritis. Nilai kritis ini 2,58. Z kritis atau nilai kritis. 1,5 letaknya di daerah yang tidak diarsir, maka dia di wilayah tidak menolak H0. Maka keputusan kita adalah tidak menolak H0. Atau H0 itu diterima. H0-nya apa tadi? H0-nya adalah mu sama dengan 200. Atau tanda sama dan berarti tidak ada perubahan. Atau sama saja. Kita buat kalimat seperti ini, maka tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata produksi sirup mengalami perubahan. Tidak cukup bukti untuk menyatakan H1. Karena kita tadi menerima H0. Maka tidak cukup bukti untuk mengatakan H1. Berarti perlu dievaluasi lagi. Kenapa kok nggak ada perubahan? Sudah nambah karyawan, mungkin ketidakefektivitasan, atau jumlah alatnya yang perlu dikaji lagi. Di next video kita bahas soal yang selanjutnya. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.